mau bimbing nggak ada waktu semua. Di rumah pada sibuk. Maksudnya di rumahnya Kristen semua apa Islam semua? Iya. Ya. Di rumah Kristen semua apa Islam semua, jadi nggak bisa ngajarin. Ada yang keluarga sih ada yang Islam, Kak. Tapi banyak Kristennya sih. Cuman pada Ibu Karin mau bertanya tentang Alkitab atau apa? Apa ada kejelasan dengan Alkitab? Silakan dibawa undang-undangnya. Gak apa-apa. Gini, Alkitab itu sering seperti itu. Sebentar, Cici lihat VT-nya, Cici gaul loh. Tapi ketika di sini kenapa malu-malu? Iya, lihat VT-nya Cici jarang bicara sama orang, Kak. Ya, sekarang gini. Cici biasakan ya, apalagi belajar ya. Iya, belajar di room saya supaya bisa berkomunikasi. Silakanlah, bebas lah ya. Silakan, atau mau kenalan dahulu itu bebas. Ya. Kalau mau bertanya masih bingung, ya simpen dulu lah ya. Tetapi kalau mau bertanya ya silakan gitu. Lihat VT-nya gaul, Cici. Kenapa naik kagak jadi gaul nih? Kak mau bertanya. Ya, silakan. Apa itu baptis? Apa itu baptis? Iya. Ya, baptis di dalam Alkitab ya. Itu kalau dari kata itu diselam ya. Tetapi baptis dalam arti teologi itu artinya pertobatan. Ya, itu. Itu dulu kakak, bisa dipahamin dulu gak? Iya. Iya. Makanya di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya, Tuhan Yesus bilang baptislah. Jadikanlah murid-muridku dan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kalau Cici mau menjadi seorang Kristen, ya Cici harus dibaptis dulu sebagai tanda pertobatan dan juga stempel bahwa Cici menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Begitu. Itu Cici tanda-tandanya. Ya, apalagi Cici? Nggak usah malu-malu, lihat VT-nya Cici gaul nih. Enggak, itu betulan Cici apa bukan tuh VT-nya? Hah? Saya manggil Cici kayak saya mau beli bahan makanan nih. Kayak mau beli elektronik tuh diglodok. Iya, Ci. Kipas angin berapa nih, Ci? Iya. Dia ketawa. Bukan kipas angin, bawa baling-baling. Iya, nih enggak, Cici apa nih? Apa sih? Kan Cici kelihatan VT-nya putih nih. Apa nih, orang Manado apa? Manado masa Muslim ya? Apa, Ci? Jawa apa nih? Manado. Cici apa? Manado campur Makassar. Manado campur Makassar. Oh. Kayak Gorontalo ya, Ci ya? Apalagi Manado, kok bisa malu-malu ini Cici, gimana sih? Ya Ci, apa? Ya, kenapa? Kalau mau dibaptis, gini Kak, bingung, gimana ngomongnya ya? Kalau dibaptis tuh apa harus kita mengerti semua, sedangkan saya tuh masih awal, maksudnya masih mempelajari gitu Kak. Bang Ion, saya bisa jelaskan? Silakan Bunda. Begini ya Ci ya,
Iya, Bu. Untuk pertama kali jangan langsung dibaptis, tetapi Cici pergilah ke gereja dulu, ikut-ikut. Kalau Sudah, tidak bisa ke Kak. depan, berarti ke belakang. Bagian belakang dengar-dengar dulu, karena ini tentang iman ya, Ci, ya. Karena ini tentang iman. Iya. Di dalam kekristenan ini banyak gereja, di mana Cici yang rasa nyaman, kan masing-masing tata ibadah beda-beda, tetapi semua satu tujuan, Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, nanti pelan-pelan ketika nanti Cici sudah dikuasai oleh Roh Kudus, ketika ada kerinduan untuk dibaptis, biarkanlah itu yang bekerja sendiri. Iya. Jadi Cici sekarang ikut saja ke gereja dulu pelan-pelan. Kalau misalnya malu atau apa, cari teman yang Kristen, ikuti dia gitu. Masa cari teman yang Islam, Bunda? Kristen. Ya, masa kalau malu sendiri pergi ke gereja, carilah teman yang memang Enggak, Kak. Kalau ke gereja saya kalau ke gereja saya nggak malu, Kak. Cuman belum ngerti kalau dibaptis itu harus mengerti semua, sedangkan kalau baca Alkitab banyak. Nggak begitu. Tidak. Ada katekisasi nanti, seperti kita seperti anak TK begitu, belajar membaca sedikit saja tentang pemahaman tentang iman Kristen aja. Iya. Tentang pemahaman iman Kristen, seperti yang saya bilang ini gitu loh. Shalom semua, selamat sore. Selamat sore. Sore Kak Esther. Mungkin Kak Esther lebih bisa menjelaskan. Ya, sebentar. Kak Karin. Sebentar Bu Esther. Ini VT-nya Kak betulan ini Cici. Iya, Kak. Gaul ya. Tapi kayak VT yang itu siapa? Yang cewek yang itu tuh anak muda tuh. Oke lah, kita lanjut itu nanti. Nah, bisa Cici Karen bisa follow yang ada di sini ya. Ini kan ada ya? Ibu Nona, ada Bu Miss Esther. Nah, maaf Kak, saya baru jadi belum bisa. Ini ya nggak apa-apa ya. Kak Karin, kita ngerti kok. Kita ngerti karena kita udah berdiskusi dengan teman-teman itu cukup lama. Ya, jadi kalau nggak ngerti itu kita ngerti, sangat ngerti karena ya itulah gitu. Tapi Kak Karin udah pernah pergi ke gereja? Sering, Kak. Ke gereja sering. Iya, gerejanya satu atau pindah-pindah? Satu. Kak Karin, di depan biasanya kan ada salam-salaman tuh ya kan? Salam-salaman gimana, Kak? Kalau pula. Iya kan, penyambut tamu, penyambut jemaat. Nah, Kak Karin kasih tahu Kak Karin baru minta dibimbing. Oh, harus bilang. Iya. Ya, kadang-kadang saking banyaknya orang, para petugas itu nggak ngeh. Nggak ngeh, betul. Iya. Bilang aja kan waktu datang kan selamat hari Minggu atau selamat pagi. Ibu, saya itu baru di sini di gereja ini juga saya baru belajar Kristen. Gitu. Bilang begitu aja pasti nanti langsung dibantu. Diarahkan sama petugasnya. Iya. Iya, caranya begitu. Nanti ikutin aja. Menjadi seorang mau dibaptis itu, mereka nanti akan membantu, memberikan pelajaran apa-apa yang perlu, dasar-dasar yang harus diketahui. Nggak harus semua. Nggak. Ya kami ini orang yang masih belajar. Ini semua yang ada di sini pasti masih belajar. Nggak ada yang udah menguasai semuanya. Nggak ada yang bahkan pendeta-pendeta, ya bahkan pendeta juga terus belajar. Jadi jangan khawatir. Bilang aja waktu datang, Ibu atau Bapak, saya itu baru di sini, saya juga baru mau belajar tentang Kristen gitu. Nanti mereka akan arahkan. Ada
bagusnya itu biasanya. Minggu kemarin katanya kan ini apa ya, keluarga ada apa Mbak Karin? Gimana Kak Karin, nggak kedengaran? Cici Karen, jangan malu-malu ya. Cici bebas ngomong apa aja di sini ya. Cici bebas apa aja. Tenang aja, Ci. Pelan-pelan kan waktu juga lama ya di sini. Pelan-pelan Cici omongin. Ya, nggak terbatas ya. Apalagi kalau saya roomnya ini ya kebanyakan ini ada 4 wanita dan satu hostnya ya ini. Bebas jangan malu-malu, Ci. Kenapa Jadi, ya setiap masuk ke gereja gitu ya, kalau udah mulai gitu saya tuh nggak mau lebay ya Kak, saya mau nggak mau lebay, tapi kenapa air mata Pasti nangis sama. Tuhan. Aku nggak mau, aku mau ngelawan, aku nggak mau nangis, aku nggak mau ini kan. Sama. Tapi nggak bisa, ini air mata terus keluar terus aku. Jadi setiap mau bawa tisu banyak banget aku. Sama kadang-kadang begitu Kak, luar biasa. Orang Kristen berpercaya itu karena Roh Kudus yang bekerja. Dia itu kita pengen nggak nangis, kita pengen nggak tersentuh, biasa-biasa aja gitu loh, kayak orang ini ngapain sih, apa sih yang mau ditangisin gitu. Tetapi ada yang menyentuh hati kita yang kita kadang tidak bisa menerjemahkannya dengan bahasa kan. Iya Kak. Oh, terus saya tuh orangnya apa ya? Apa? Itu merasa nggak bisa ngungkapinnya gitu. Memang kadang itu susah kan. Susah untuk diungkapin. Hanya bisa dirasakan. Karin, saya meskipun Kristen ya, setiap ke gereja itu pasti merasakan seperti itu. Dan akhirnya saya merasa geli sendiri. Akhirnya apa coba? Masa orang ke gereja, masuk gereja, saya ada di luar, di samping jendela. Itu yang saya lakukan. Itu karena apa? Merasa nggak nyaman, tetapi bukan nggak nyaman, nggak suka, enggak. Sentuhan itu datang dengan sendirinya. Lawang pujiannya sukacita, karena kan saya suka ke gereja mampir sana mampir sini ya, seperti itu. Saya sediakan waktu sebulan sekali seperti itu, entah itu di gereja karismatik, presbiter, katolik, seperti itu. Ternyata Roh Tuhan itu memang, Roh Kudus itu memang ada di mana-mana. Nah itu, dan saya nggak ngerti ngapain sih, aduh ya, seperti Karin juga bawa tisu seperti itu. Jadi saya juga nggak ngerti seperti itu. Tetapi di situ ada sentuhan hati yang lembut. Biasanya gitu. Yang memicu air matanya Kak Karin itu apa? Apa itu? Lagu kah? Ya. Atau suasana kah? Khotbah kan? Oh, khotbah. Lagu khotbah ya. Mohon maaf, Esther. Tapi biasanya kan pulang gereja itu kan selalu doa juga. Waktu doa juga. Kenapa Kak? Gimana Kak Nona? Iya. Kan kebiasaan kita kalau di gereja, ketika akhir mau pulang gereja kan selalu ada pemberitahuan siapa yang mau mendaftarkan diri, siapa yang perlu dilayani. Biasanya ada sih. Itu kadang baru. Tergantung gerejanya, iya. Tergantung gerejanya. Ada yang di pas pengumuman. Ada di liturginya. Ada yang ditanya siapa yang baru sekali ini hadir. Iya, biasanya angkat tangan atau berdiri gitu. Iya, macam-macam caranya gereja sih. Tetapi cuman kemarin, gimana Kak? Iya, maaf. Saya nggak ditanya sih, cuman kemarin 3 minggu 2 minggu saya nggak berangkat, nggak enak badan gitu kan. Tapi ada yang nanya, berarti kan saya
ada gitu yang tahu gitu kan. 2 minggu ya nggak berangkat ya gitu. Berarti aku ini diperhatiin juga gitu kan. Aku kira nggak ada yang Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu Tuhan yang menggerakkan Kak Karin. Ya, itu Tuhan yang menggerakkan. Ada orang-orang yang sadar. Dari sekian banyak orang itu kok sadar sih kita, si ini dari kemarin kok nggak ada gitu kan. Apalagi kalau udah sering-sering ketemu sih suka sadar. Tapi kalau masih beberapa kali kan agak ini juga gitu, agak istimewa lah gitulah istilahnya. Istimewa dia bisa sadar gitu. Nah, Kak Karin jangan malu. Pokoknya bilang aja waktu salaman, waktu baru datang, bilang sama petugasnya, saya itu baru mau belajar kekristenan gitu. Iya, nanti pasti disambut. Iya, begitu kok. Kemarin kan minggu kemarin mau dibaptis gitulah Kak. Cuman aku kok takut kalau ntar ditanya, aku kan belum ngerti semua gitu loh Kak. Jadi aku takut. Jadi diundur dulu lah. Kalau belum siap. Oh gitu. Kak Karin berdoa ya. Berdoakan. Sebenarnya dibaptis itu nggak kayak ujian, tidak. Itu ke masalah hati, mau apa enggak gitu. Tapi mau menyerahkan diri dipimpin roh. Ada yang tanya-tanya? Ada yang bilang, akan nanya gitu, dibaptis itu gimana sih Kak? Tak gituin kan. Nah, kamu kok nanti ditanyain ini, kamu harus ngerti gini. Aduh, otakku tapi bodoh gitu. Aku ya baca apa yang di otak gitu kan. Ya harus kayak gitu ya. Iyalah, kan nggak gampang emang. Ya, enggak, biasanya enggak. Dikasih tahu dulu, dibimbing dulu. Enggak Kak, dibimbing. Kasih tahu aja kakak itu belum ngerti. Biasanya kalau di gereja-gereja yang tradisional, maksud saya gereja-gereja suku, itu kakak belajar itu beberapa kali pertemuan. Nah, nanti setelah dirasa cukup, barulah kakak dikasih kesempatan untuk dibaptis gitu. Kalau di gereja karismatik yang pernah saya tahu ya, mereka dibimbing dulu di para pengajar, bisa pendetanya itu berbicara dulu, dikasih pemahaman supaya orang itu nggak kayak pilih kucing dalam karung. Dikasih pemahaman, bertanya pun itu ya pasti bertanya supaya tahu ini udah paham apa belum gitu. Iya. Jadi nggak usah takut lah. Emang itu kayak tes PNS, nggak ada tes begitu. Gini, Cici. Itu yang ngasih tahu saya nakut-nakutin apa gimana, berarti nggak bener dong? Enggak. Cuma Cici, dia mungkin dia pikir gini. Iya, dia mungkin yang tradisional, anak-anak yang SMP, SMA gitu, dia ngalaminnya begitu. Gitu. Cici masuk ke sini juga bukan kebetulan loh, Ci. Iya. Iya, Kak. Nah, itu bisa maksudnya bisa ke sini gimana sebelumnya nih, Ci? Coba. Saya mau tahu juga. Apa ngeklik ya. Yang itu debat apa ya, tanya jawab apa ya? Oh ya, tanya jawab lah ya. Gini juga. Kirim sini. Pusing juga ketika ini. Enggak, maksudnya ada yang saya ikutin juga, ada yang saya follow juga. Kak siapa? Pak siapa? Ada gitulah. Ya. Suka orangnya tegas. Kak Mikana. Kayaknya. Atau Ibu Sofiatul. Nah,
Cici udah mengalami mengalami hal-hal yang di luar pemikiran Cici ya, ketika Cici ke gereja udah kagak mau nangis tapi tetap aja udah nangis ya. Mau dipaksakan gimana pun untuk menahan air mata, tetap mengeluarkan air mata. Nah, itulah tanda-tanda ya Cici merasakan kasih Tuhan Yesus ya. Walaupun Cici menghambat nih ya. Oh enggak, tapi Cici mengalami seperti itu. Nah, itulah Ci ya. Bukannya sembarangan juga Cici mengenal Tuhan Yesus ya. Gitu. Nah, masalah Cici mau dibaptis atau tidak, Cici kan apalagi udah sering ke gereja. Ya betul apa kata Bu Esther tadi ya. Cici ajukan ya bahwa saya ingin dibaptis ya. Tentang hal pengajaran, nah itu sambil berjalan Ci ya. Iya, yang penting Cici udah mengalami ya kasih Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Itu puji Tuhan lah ya. Nah, nanti ke gereja udah berapa lama Ci di tempat itu? Berapa ya? Udah 1 bulanan lah, kayak apa 2 bulan gitu. Ya. 1 bulan. Ya, nanti tanya biasanya sih kalau gereja ya, kalau orang yang nggak dikenal nih, itu langsung disamperin tuh. Oh, Cici orang baru ya? Oh iya. Oh, dari Kristen ya? Bukan, saya ingin mengenal Yesus. Nah, itu langsung dibimbing itu. Iya. Betul kata Ibu Esther, iya. Kecuali ya pengawasnya saking sibuknya nih, Cici putih, iya, wah kalau orang putih, wah dia udah Kristen nih, yang putih-putih nih. Iya, pikirnya begitu. Kalau iya juga, ada juga, ya benar juga. Aduh, iya, kalau ini bisa aja. Kalau yang cakep-cakep udah pasti Kristen deh nih. Gitu. Nah, kali Pak Yon. Banyak juga yang cantik. Ya, Kak? Iya. Ya. Gini loh Kak, aku nih bukan cuman kakak lo yang seperti itu. Ini bedanya Tuhan yang nyata sama Tuhan yang nggak nyata. Kalau Tuhan yang nggak nyata itu cuma ada di otak kita, di pengetahuan kita, ada di tulisan-tulisan gitu kan. Tetapi kalau Tuhan yang nyata itu dia sentuh hati kita loh. Iya. Waktu aku ya, dunia itu tawar. Iya, dunia itu tawar. Apa-apa yang kusukai jadi tidak kusukai. Artinya aku nggak tertarik. Aku nggak suka melakukan itu gitu. Jadi semua dunia tawar. Itu aku lama tuh aku ngalamin seperti itu. Nah, waktu aku ke gereja, sekali waktu itu ketika aku ke gereja, di situ Tuhan sentuh hatiku, jawab semua apa yang aku waktu itu nangis, kayak Kak Kairin tuh nangis yang aku udah nggak tahu malu lagi. Itu kan orang nangis kan suka ingusan kan? Iya. Aku nggak peduli, nggak aku pikirin. Pokoknya aku nangis aja, senangis-nangisnya aku sendiri kan. Itu semua kayaknya yang ada di hatiku udah dijawab. Setelah nangis itu aku lega, aku bilang Tuhan itu baik banget gitu. Dia kasih tempat buat bapakku gitu kan. Udah selesai dari situ aku kembali normal. Aku pesta ulang tahunku aja Kak Karin, aku ndak suka. Padahal teman-temanku udah baik mau bikin pesta supaya aku gembira. Aku nggak suka. Aku udah naik bis setengah jalan aku turun lagi, aku balik lagi ke rumahku. Aku tinggal kasih tahu mereka aku nggak jadi datang. Coba, aku bikin teman-temanku kecewa kan? Karena aku dari itu tawar semua. Tetapi Tuhan berbicara di hatiku, jawab semua apa yang nggak bisa ku katakan. Aku nggak bisa mengatakan apa-apa. Karena aku juga nggak ngerti sebenarnya apa masalahku. Aku nggak ngerti, tetapi Tuhan memberikan kelegaan untukku.
pada saat itu semua pertanyaanku rasanya pertanyaan yang sebenarnya tidak aku mengerti juga apa yang harus kutanya, gitu kan? Karena menerima kematian ini kan sulit sekali ya. Yang tadinya ada bersama-sama kita jadi nggak ada, gitu kan? Akhirnya setelah itu aku lega. Aku lega, bersyukur sekali, berterima kasih. Itulah bedanya, Kak. Tuhan yang hidup sama Tuhan yang cuman ada di kata-kata, cuman ada katanya gitu. Ya, apalagi bulan-bulan ini Kak ya. Mau ke Desember ya. Tuhan Yesus lahir. Iya. Puji Tuhan ya. Nah, tadi tentang hal itu udah ya, tentang kakak ke gereja udah, yang tadinya nggak mau nangis akhirnya nangis juga udah. Nah, pengalaman kakak mau mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa tuh Pak? Kak, Ci. Jadi saya yang gugup. Gimana ya, mau cerita tuh nggak bisa. Silakan Cici, jangan saya jadi ikut-ikutan gugup, silakan bebas. Silakan bebas aja, nggak masalah. Kerinduan apa, penasaran silakan. Apa yang ya, mendorong? Kerinduan apa gitu. Bang Ion, mungkin dibuka dengan doa dari Mbak Stefani aja dulu. Oke nih, Kakak Stefani. Betul, Kakak Stefani. Kakak Caem. Kakak Caem tadi udah bangun ya. Ya Kakak Caem bisa doakan dulu buat Cici Karin nih supaya bisa lebih ini. Kebetulan Ibu Karin, Mbak Stefani, Mbak Happy ini seperti ibu juga. Oke Mbak Stefani, kita doa dulu baru satu pujian. Shalom Karin, salam semuanya. Shalom. Kecil Kakak. Sebentar. Kalau bisa open cam juga nggak apa-apa. Bentar dulu, aku Tadi Mbak Stefani numpang tidur jadi. Enggak, emang saya sediain kok satu kamar buat Kakak Caem. Ini memang harus satu kamar untuk dia pelayanan seperti ini. Kakak Caem khusus ya. Berarti Tuhan sudah atur. Ya Kakak Karin kalau mau open cam nggak apa-apa, biar apa ya? Terserah deh, Cici. Biar ketahuan Karin. Cantiknya. Iya, Cici. Yang panggil Cici saya ya. Bunda jadi ikut-ikutan Bunda. Bunda panggil nak dong, nak atau apa ya. Oh, masih anak gadis? Panggil Karin aja. Halo, suaranya udah jelas belum? Ya. Wah, jelas Kakak Caem ya. Seperti malaikat di surga. Ya, silakan. Haleluya. Sebentar ya. Yes. Bersoraklah bagi dia, sorak hosana. Semoga tepuk tangan bersama-sama. Sebentar ya, putar musik dulu. Kepadamu Tuhan, junjungan dirimu. Hari-hari telah berlalu, mari
Hosana, haleluya. Hosana, Kepadamu Tuhan, tuntunan hidupku. Angkat tanganku Tuhan, memuji namamu, Puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Suara Hosana, haleluya. Suara Hosana, terpujilah namamu. hari-hari telah berlalu, hari bersamamu Tuhan, merasa bahagia dan malu. Hari bersama, haleluya. Suara Hosana, haleluya. Suara Hosana, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari putra-putri kerajaan sorga, kita satukan hati kita, Ya Yesus. kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sorak hosana bagimu sang raja di atas segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus membawa ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan Yesus oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan Yesus kami percaya sorga bersorak-sorai. Karena saat ini Tuhan, sore hari ini Tuhan Yesus, ada anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan, mengakui imannya Bapa, bahwa beliau mengaku bahwa Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Engkaulah Allah Immanuel. Tuhan Yesus, kami membawa anak-Mu Karin Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus sedang mencari jalan kebenaran, tapi Engkau sendiri Tuhan Yesus sudah memanggilnya Tuhan, karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sudah menjamahnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau sudah menjamahnya, bahkan Engkau sudah menerimanya Bapa sebagai anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Karin boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin gelap. Biarlah melalui Karin Tuhan Yesus banyak jiwa yang diselamatkan Bapa. Biarlah Karin boleh menjadi saksi hidup-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau kuatkan hatinya, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupannya Bapa. Ke depan Tuhan Yesus banyak sekali salib yang akan dia pikul, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu untuk Karin sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus urapi Tuhan, urapi Karin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengubahkan hatinya yang keras, dan Engkau sudah membukakan selubung-selubung yang mengikat beliau Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah mengubahkan hatinya menjadi hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kelembutan
lembah lembutan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan, Engkau mengurapinya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus keluarganya boleh menerimanya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah membiarkannya berjalan sendirian Tuhan. Setiap tantangan, rintangan yang akan dihadapi Karin, Engkau sendiri yang berperkara, Engkau sendiri yang berjalan di depannya Tuhan, yang membukakan jalan Tuhan Yesus. Biarlah Karin boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau jadikan Komal ini, Engkau jadikan room ini Tuhan Yesus, TikTok ini untuk sarana bagi kami anak-anak-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, para apologet Kristen Tuhan Yesus, Engkau sudah mengurapi mereka, Engkau sudah memperlengkapi mereka dengan selengkap senjata-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mengirim mereka di tengah-tengah serigala. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai setiap langkah mereka, dan Engkau sudah mengurapi setiap bibir lidah mereka Tuhan, sehingga setiap firman yang mereka sampaikan boleh tersampaikan kepada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jadikan kami terus sebagai laskar-laskar Kristus-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat setiap kami yang ada di room ini Tuhan, baik yang di typing Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami dalam kesehatan kami, dan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, Engkau sudah cukupkan Bapa. Karena sebelum Engkau menjadikan kami ada, Engkau terlebih dahulu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apa yang menjadi kerinduan kami, yaitu setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembah, sujud menyembah-Mu Bapa, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, menyerahkan seluruh pergumulan persoalan hidup yang kami jalani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami mengangkat tangan kami dan kami katakan, Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik roh, jiwa, dan tubuh kami, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Sungguh kami rindu Tuhan, kuasa yang sudah menyelamatkan kami. Kuasa itu juga yang akan menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal akan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, teramat sangat percaya bahwa Engkau sudah mengirimkan kami di tengah-tengah serigala, tetapi Engkau yang sendiri yang telah memperlengkapi kami dengan selengkap senjata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan. Tambah-tambahkan iman, pengharapan, dan kasih kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa apapun di dunia ini Tuhan. Bila saat ini Bapa, saat ini kami menerima Tuhan pengurapan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan tanpa urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan seruan doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Karena Engkau sudah rela meninggalkan kemahakuasaan Engkau Tuhan demi menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk curahan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Bapa. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan Tuhan untuk waktu kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Yang sangat berharga dalam kehidupan kami adalah keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami akan terus Tuhan Yesus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Bapa, meskipun dunia ini Tuhan membenci kami, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau juga menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Tuhan kerinduan kami Haleluya, Bapa. Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan, Yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Juru nama Selamat dan Yesus. Penebus kami. Haleluya. Semua yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Puji Tuhan. Ada sukacita ya Karin ya. Sesuatu itu akan berjalan dengan sendirinya dan Karin selalu disertai Tuhan Yesus, itu aja. Amin, haleluya. Ani tolong ambilin nanti tisu Bu dong. Karin. Dek Karin. Shalom. Halo. Makasih ya. Dek, Iya, boleh Kak. saya tanya sedikit ya? Apa yang kamu rasakan Iya. ketika kakak doa? Oh, haleluya. Maka jangan di gereja. Jamahanmu Tuhan. Ya Yesus. Oh, haleluya. Ya, silakan Dek Karin. Memberikan kesaksian ya. Karena tadi ketika kita berdoa, kakak diingatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus akan ada salib yang harus kita terima. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Dek Karin, Iya. Iya. apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah takut ya, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Apapun itu, teruslah mengucap syukur, karena di atas ucapan syukur itu ada kuasa yang sangat luar biasa, Amin. dahsyat. Amin ya Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus pun mendapatkan hal yang sama. Jadi sebelum kita mengalami hal itu, Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Karena kita anak-anaknya akan mengalami hal yang sama yang Tuhan Yesus pernah alami di dunia ini. Penyesahan, penghinaan, fitnahan. Ya, Dek, jadi jangan pernah takut. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah takut dibenci oleh dunia ini. Karena kita memang bukan berasal dari dunia ini. Kita betul-betul adalah warga kerajaan sorga. Amin. Ya, Dek? Iya, Kak. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kuasamu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Tuhan. Ya Yesus. Engkau melihat hati Karin, Tuhan. Betapa Karin rindu, Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya, Tuhan Yesus, pertemuan pada sore hari ini, Tuhan,
bukan karena kebetulan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja Tuhan atas kehidupan anak-Mu Karin Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mukjizat-Mu sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkarya dalam kehidupannya. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hati Karin menjadi hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Hati seperti hati-Mu Bapa. Sungguh kami rindu Tuhan Yesus. Indonesia ini penuh dengan lawatan-Mu Bapa. Ya, Yesus. Akan ada hujan pertobatan Tuhan Yesus. Di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Sarana TikTok ini Tuhan ada untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Dek Karin. Iya Kak. Firman Tuhan sangat jelas di sana dikatakan ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau lajangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang kita harus kejar ya Dek Karin ya, yaitu hidup yang kekal. Oh haleluya, dahsyat. Karena kakak sendiri, saya pribadi, memang dari Islam ya Dek. Saya sudah dibenci, sudah difitnah, bahkan dikutuk sama keluarga saya. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan, di dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ya berjalan sendirian, tidak akan pernah membiarkan kita sebagai seorang yatim piatu. Wow, dahsyat. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Jangan pernah takut dibenci dengan dunia ini ya, Dek. Itu aja dari kakak. Silakan yang lain. Iya, makasih Karin. Karin sudah menunjukkan bahwa ketika kita dalam room ini dengan segala hujatan, ternyata Tuhan Yesus itu baik. Ada buah-buah dari Roh Kudus itu. Amin, amin. Puji Tuhan Karin, semoga nanti sekali-sekali naik ke room, tidak usah bicara apa-apa, tapi kan dari lewat itu nanti Karin belajar pelan-pelan dan mengenal siapa Yesus itu yang harus kita wartakan dengan segala caci maki dari mereka, hujatan-hujatan mereka. Terima kasih buat Karin karena Roh Kudus itu sudah bekerja. Ketika kita di sini dalam masuk room-room ini ada kasih yang kita tunjukkan kepada para pengujat, mungkin itu berbuah dalam diri Karin. Tuhan Yesus sudah menunjukkan buahnya. Kira-kira begitu. Nanti Karin ke gereja aja, ke gereja di mana Karin biasa minta dibimbing. Ya, biasanya kalau sudah dewasa itu tidak lama. Oke. Mantapkan langkah Karinnya, apapun itu. Sama dengan kita juga selalu. Tuhan Yesus itu tidak menjanjikan yang muluk-muluk, tapi dia berjanjikan menyertai. Dalam segala hal. 2-3 orang berkumpul, dia selalu hadir. Kepingin jujur. Ya. Tadi pertama saya naik, saya takut kan, mau bilang, boleh nggak saya jujur Kak? Boleh. Sebenarnya tapi saya sudah yakin, maksudnya iya deh, itu juga dialami Mbak Stefani,
ada dalam ini biasa ada Mbak Mita, ada siapa lagi ya? Banyak. Ada yang dari Aceh, ada yang laki-laki, perempuan banyak. Nanti kita di Mbak Stefani bisa dikumpulkan itu. Biasanya kesaksian-kesaksian ada di situ. Mau tanya Kak, kan ibu kan nantang gitu kan, apa saya berdosa? Tidak. Ketika memilih iman itu adalah panggilan dari Tuhan, Kak De. Jadi ada dalam satu ayat itu, salah satu orang percaya bisa menyelamatkan seisi rumah. Yakin percaya dengan kata itu, dengan seiringnya waktu, dengan kuatnya Mbak Karin berdoa, dan percayalah ya Karin, satu keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, satu keluarga akan diselamatkan. Itu yakinlah dengan itu. Katanya gini Kak, kalau kita udah beda agama, kalau kita kirim doa buat keluarga gitu katanya, dalam Kristus katanya nggak sampai. Emang bener gitu Kak? Di tempat kita enggak, tidak. Dalam Kristus kutuk sudah dipatahkan. Amin. Tidak, ya. Tetap sampai doamu, Dak. Tetap sampai doamu, Dek. Tapi saya tetap berdoa. Jadi ketika itu terjadi, bukan cuma kamu nanti mengalami, Dek. Itulah namanya pergumulan. Tapi tetap kuasa Roh Kudus itu akan bekerja. Nanti sering-sering dengan di roomnya Mbak Stefani. Stefani ini happy weight ini Mbak Karin biasa buka room kesaksian. Nanti kamu semakin dikuatkan. Tetapi dalam Kristen itu tidak ada doa tidak sampai pada orang tua, tetap sampai. Tidak ada yang menghalangi kutuk. Kutuk sudah dipatahkan. Kalau lagi kumpul keluarga gitu ya Kak, saya itu selalu dipojokkan. Maksudnya gini, bukan aku agama yang lain gitu, enggak. Cuman aku kadang mengalah. Aku enggak. Kalau saya tetap ngelawan gitu, tetap kalah. Aku orangnya nggak bisa ngomong gitu. Jadi udahlah ngalah gitu. Mau ngomong apa terserah. Iya, lebih baik menghindar deh daripada menjadi dosa untukmu. Lebih baik menghindar. Biarkanlah mereka mau marah, mau apa, jauhkan dirimu dari. Ada kan gitu Islamnya yang kental gitu kan Kak. Jadi ya udah, kamu kan merasa benar kan, tak gituin doang. Cuman ya udah, kamu kalau merasa benar ya udah, nggak usah lah kamu ngutik-ngutik aku gitu kan. Dijawab dengan kemanisan boleh saya saja. nambahkan Bunda Non? Silakan Mbak Stefani. Iya, Dek Karin. Ketika kakak dulu ya, saya boleh ya karena saya lebih tua. Dulu ketika kakak memutuskan untuk terima Tuhan Yesus, itu kakak mau dibunuh ya, karena dari keluarga kakak itu ya puji Tuhan itu sangat kental dengan keislamannya. Jadi ketika kakak memutuskan itu kan kakak belum tahu hikmat yang daripada Tuhan ya. Kakak datang langsung ke keluarga kakak katakan kepada mereka bahwa kakak mau ikut Tuhan Yesus, tidak lagi percaya kepada Allah gitu ya, tapi ikut Tuhan Yesus. Nah di situ kejadian yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Abang kakak itu udah ngangkat gelas, udah kamu keluar dari sini, ini kata-kata dari abangnya kakak ya, kalau kamu nanti keluar dari sini itu tinggal nama. Disitulah kakak langsung doa, kakak katakan kepada Tuhan gitu dalam hati, Tuhan Yesus, saya saat ini sudah menerima Engkau
jika saya mati saat ini, detik ini, di sini, saya harus masuk surga ya, karena saya sudah terima Engkau gitu. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sempurna, sangat sempurna. Buktinya saat ini saya masih ada dan saya bisa berkenalan dengan kamu, Karin, ya. Amin. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut. Iya. Iya, Kak. Apapun itu. Karena Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan katakan. Dan seperti yang tadi saya katakan di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-29, jangan pernah takut kita dibenci oleh kakak kita. Dunia inilah, dalam hal itu seperti itu ya, dunia ini. Karena kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Contoh yang real saat ini yang kamu alami ya, kamu tidak pernah mengenal kakak ya, dan juga Bunda Eno, dan juga Wainot, dan juga Host, dan juga Bunda Esther. Tidak pernah kamu pikirkan untuk mengenal kami kan? Iya, Kak. Tetapi itu Tuhan bukti nyata bahwa kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Ya, Dek. Haleluya. Tetap semangat. Oke, Dek. Sujud dalam doamu, minta roh pengertian dalam untuk keluarga semua, supaya menerimamu dengan pengakuan Yesus adalah Allah. Amin, Kak. Jangan sekali marah. Tunjukkanlah bahwa sekarang kamu itu pengikut Kristus, di mana kita dituntut harus rendah hati, tidak membalas, lebih baik menghindar daripada menjadikan dosa untuk dirimu. Iya, Kak. Ya, karena jadi pengikut Kristus itu berat sebenarnya, Dek. Karena kita tidak boleh membalas hujatan dengan hujatan, caci maki dengan caci maki. Iya. Oke, Dek. Mungkin kita nyanyi satu lagi, kah? Saya bacakan firman Tuhan dulu Bunda Esther satu mungkin. untuk menguatkan Kak Karin ya. Kak Karin baca di Matius 10 ayat 16. Kita baca satu perikopnya aja ya, supaya kita ngerti benar-benar Tuhan tuh maunya apa ya gitu. Ya. Suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran. Kedengaran, Kak. Dengaran Oke. Bunda jelas. Ya. Saya bacakan ya Kak Karin ya. Iya, Kak. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, cerdik, kita harus cerdik. Dan kita harus tulus. Kita mengasihi saudara kita toh. Nah, 17-nya. Tetapi waspadalah terhadap seorang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Saya ulangin ya. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Orang yang menyerahkan saudaranya akan dibunuh, demikian juga seorang ayah dan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Apabila mereka
menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, janganlah kita semua takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada mereka yang membunuh tubuh, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Haleluya. Saya jadi ikut ini ya. Yang terakhir, ayat 33. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi Kak Karin, ketika Kak Karin berhadapan dengan saudara-saudara kita, cerdiklah dan tuluslah. Jangan khawatir akan kejadian apapun. Jangan khawatir tentang apa yang harus kamu jawab. Tadi itu kamu udah bilang ketika kamu di gereja itu tuh hatimu ada sesuatu di situ. Tuhan menyentuh, Roh Kudus menyentuh hatimu. Dia juga nanti yang akan memimpin kamu mengatakan apa yang harus kamu katakan. Seperti Kak Stefani tadi ceritakan. Dia nggak tahu apa yang harus dia katakan, tetapi dia berdoa. Sebab Bapa yang akan berbicara. Begitu ya Kak ya. Kita percaya. Memang harus merasakan seperti itu, karena Yesus juga merasakan seperti itu. Tetapi kita berbahagia karena kita memiliki Yesus yang Dia yang bisa menjaga keselamatan kita. Dia yang mengakui kita nanti di depan Bapa ketika kita juga berani mengakui, saya itu ikut Yesus Kristus, Dia Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Itu. Saya mungkin tidak bisa mengerti ya apa yang Kak Karin rasakan ya, karena yang bisa mengerti itu adalah orang yang benar-benar mengalami seperti Kak Stefani. Tetapi saya juga merasakan bahwa kakak dalam kesulitan dan kakak dalam keadaan tertekan. Sebagai saudara yang mengasihi, saya juga ikut berdoa, ikut mendoakan. Kakak dikuatkan, pegang teguh. Saya itu Kak Karin ya, ketika saya itu merasa putus asa, itu saya nyanyi. Karena kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi, saya cuma nyanyi. Pernah sekali karena saya tidak punya jalan keluar lagi, saya tahu saya nyanyi. Salib itu ku junjung teguh. Itu yang saya nyanyikan lagunya. Itu nggak nyambung
dengan apa yang saya alami ya, tetapi saya nyanyikan lagu itu, dan itu yang ya Tuhan berbicara di hati kita ya. Tuhan memberikan kelegaan kita. Jadi jangan khawatir ya. Ya Kak Nona silakan Ya, yang Kak. mau nyanyi. Lagu apa ya? Ku nyanyi Hosana. Sama-sama Kak. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin. Selamat datang Kakak Karin di Kerajaan Kristus. Cobalah aku Tuhan, sedikit batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin. Amin. Oke Kak Karin, kuat ya. Ya, Kak, makasih. Karin, lagu Ku Diberi Kuasa tahu nggak Karin? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Lagu yang tahu apa? Lagu yang Belum sudah ya. tahu apa, Dek? Belum ada yang hafal. Belum ada yang hafal, nggak apa-apa. Belum ada yang apa. Yang paling favorit apa? Yang biasa, yang suka Dari gitu. TikTok gitu loh. Yang dari TikTok biasa kan ada itu. Yang pernah dengar lah, yang pernah dengar. Hidup ini. Pernah dengar itu lagu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Itu pernah dengar gak? Soalnya baru sih ya, baru hampir 2 bulan. Jangan malu-malu deh, yang kencang aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Awal-awal saja, nanti kita sambung-sambung. Apa yang tahu? Belum hafal banget, Kak. Iya, apa nanti Tarik kita saja yang aja, nggak kita yang apa-apa. nyanyiin. Oke lah, kita selesaikan mungkin
Karin masih ini kan, yang penting sudah ada kelepasan hati, sudah merasa rileks. Kita bincang-bincang santai saja ya. Iya Kak, makasih Kak. Iya, santai aja lah, nggak usah dipaksakan karena ya nggak semua orang sama sih. Ada orang yang bisa cerita gitu, tetapi ada juga orang yang harus nyaman dulu baru cerita gitu. Tapi Kak Karin udah cerita keadaan yang dialami di rumah, itu udah puji Tuhan. Nanti datang lagi Kak di tempatnya Kak Stefani bisa curhat-curhatan gitu. Bisa curhat-curhatan nanti. Ini caranya turun tempat yang mana ya Kak? Oh, caranya turun yang orang dua klik. Enggak, takutnya ada yang mau naik gantian. Enggak. Oh, jangan gini. Enggak apa-apa, Dek. Enggak usah, di sini aja, Dek. Cici, sekali lagi saya bilang, Cici masuk ke room sini bukan kebetulan, ya. Bukan Tadi kebetulan. Tuh mau terima tapi takut. Oh, enggak bebas ya. Cici tapi bukan kebetulan. Ya, tapi lihat Cici di profilnya kayaknya kagak ini apa? Kagak nyambung nih, di sini malu-malu, di profil ceria betul. Ya pokok semangat Ci ya. Ya. Oh iya, ada yang Cici. mau, ada lagi Kak Karin ya. Ketika orang bilang, oh kamu nggak bisa doakan bapamu, doakan ibumu, gini. Tapi orang benar, kuasa doa orang benar itu luar biasa. Amin. Percaya. Amin. Ya, sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar itu kita udah banyak lihat. Bahkan orang mati bisa disembuhkan. Hanya dengan berdoa menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sehat, orang yang sakit menjadi sehat. Itu banyak. Jadi mengubah hati juga itu sangat mungkin buat Tuhan. Jadi jangan khawatir, oh mama saya nanti nggak bisa saya doakan. Doakan sekarang. Jangan udah telat nanti. Iya. Kita ngomong gini, nanti mama saya udah mati, saya nggak bisa doain. Udah nggak sempat kalau udah mati. Tetapi kalau sekarang didoakan ketika dia masih hidup, dia mengenal, dia diubah hatinya. Itu yang paling utama. Udah kalau udah mati mah udah, kalau orang bilang udah game over. Udah nggak sempat lagi. Mau berbuat baik juga nggak bisa, mau ikut jalan yang benar juga nggak bisa milih lagi, udah terlanjur. Jadi jangan khawatir. Orang benar besar kuasanya. Amin. Doa orang benar. Amin. Bahkan kalau Yesus bilang memindahkan gunung saja mampu. Ya, cuman sekarang nggak ada orang yang doanya mau mintain gunung gitu. Oh pernah suatu saat ditantang memindahkan gunung. Itu di Mesir. Itu kita bisa baca dari sejarah orang Mesir. Karena memang mereka ada gunanya. Mereka dipaksa. Kalau gunung itu nggak pindah, mereka nggak bisa hidup. Lehernya mereka ya. Kenapa Kak Karin? Kak Nona kok turun, kenapa? Lagi mungkin ada urusan ya. Oh iya. Lagi ada kerjaan dikit. Iya, jadi jangan khawatir ya Kak Karin ya. Katanya nggak bisa doain mama. Kita bisa. Bahkan ngedoain siapapun yang kita nggak kenal kita bisa. Saya dulu ada kenal pendeta. Bahkan musuh, iya. Bahkan musuh. Yesus bilang, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Orang-orang yang menganiaya kamu. Kita bisa. Dan kuasa orang benar, doa orang benar kuasanya besar. Amin. Jangan khawatir. Gitu ya Kak Karin ya. Iya Kak.
tadinya itu keluarga tuh saya ambil keputusan ini kan saya ya berani bilang gitu, saya ambil keputusan kayak gini gitu kan. Tadinya pada ya udah terserah, itu kan pilihan kamu gitu. Terus mungkin ada yang gosok-gosok apa gimana gitu, terus jadi nantang semua. Doakan ya Kak Karin ya, doakan saja. Iya. Terus saya pesan juga pada Karin ya. Karin, karena kan ini sudah diketahui orang banyak ya, apalagi di sosial media seperti ini. Pintar-pintarlah untuk menerima follower, karena kalau di luar kekristenan lebih baik jangan diterima seperti itu. Konsentrasilah pada mendekatkan kepada Tuhan ya. Itu saja dulu. Seperti lebih sesuatu kita juga dikasih suatu hikmat kecerdasan dan kecerdikan ya, seperti itu. Begitu. Jadi segala sesuatunya setelah menerima Tuhan itu harus dirubah, bagaimana kita konsentrasi kepada Tuhan, konsentrasi kepada pelayanan Tuhan, konsentrasi kepada kita orang yang percaya Tuhan, seperti itu. Selanjutnya nanti kalau sudah mantap, keputusan ada di tangan Karin ya, bagaimana menghadapi dunia seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu takut ataupun dibawa perasaan baper tentang keimanan kita kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Jikalau Karin sudah memantapkan diri, satu hal yang Karin ingat itu adalah cukup dibawa dengan doa, karena doa orang, kata-kata Bu Esther itu benar, seperti itu. Besar kuasanya, seperti itu ya, doa orang benar. Itu aja. Jadi tetaplah bergembira, sukacita, seperti itu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing Karin. Terus pesan-pesan tadi bagaimana untuk sesuatu yang Karin inginkan itu tercapai, terutama untuk kemantapan diri ya, convert to Christian, seperti itu ya. Karena ini bukan untuk sebagai main-main. Kita nantinya setelah meninggal mau dibawa kemana itu ya. Dan pesan tadi juga saya ulangi lagi, selama masih orang-orang terdekat, keluarga terdekat masih hidup, doakanlah seperti itu, karena mereka mempertanggungjawabkan setelah kematian. Jadi sia-sia mendoakan orang yang sudah meninggal, itu saja logikanya seperti itu. Tetapi selama mereka masih hidup, doakanlah, dan jangan takut doa itu akan dijawab dengan langsung nanti, atau ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi percayalah Karin, tetap berpegang teguh, jangan biarkan hal sedikit pun, sedetik pun dari suatu peristiwa kehidupan akan menggoyahkan iman ya. Selalu bawa dalam doa, seperti kata Bu Esther tadi, meskipun dalam pujian itu juga suatu penghiburan, suatu jawaban, sesuatu yang di luar dugaan kita. Itu aja ya Karin ya. Ya. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ini ada Boru Sinaga, Bapak atau Ibu, selamat petang. Disapa dulu. Selamat sore buat selamat semua. Sore. Shalom. Terima kasih ya Bang Yon dinaikin buat kasih support buat teman kita, saudara seiman kita. Ini Karin ya? Iya Kak, makasih Kak. Selamat dalam kebenaran. Iya, aku tadi pas dengar dari luar ya, belum masuk tadi. Wah, ada saudara kita nih yang dipilih Tuhan. Puji Tuhan bahwa memang Tuhan itu memilih orang-orang yang mau diselamatkan gitu ya. Benar ya, Miss Esther gitu ya. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan ya. Tuhan pilih kita. Tapi Tuhan sendiri. Iya, Tuhan sendiri yang memilih kita. Itu berbanggalah di situ. Bahwa amin. Kita itu dipindahkan dari yang gelap kepada terang. Nah, karena Yesus itu adalah terang gitu kan. Jadi siapapun orang kalau sudah berada dalam terang itu pasti
damai dong hatinya. Apapun masalahnya dalam terang itu pasti merasakan sukacita, damai sejahtera. Ada banyak hal mungkin ya. Kita tidak mau muluk-muluk bahwa setiap orang Kristen itu sudah segala sesuatu gitu, tidak lagi mengalami persoalan pergumulan, itu tidak seperti itu. Tapi di dalam Kristen itu kita diajarkan untuk mengikut Tuhan Yesus itu adalah pikulahu atau salibmu gitu ya. Itu jadi masalah pergumulan pasti banyak di dalam kekristenan, tapi yang perlu kita teguhkan dalam hati kita yaitu bahwa kita sudah berada dalam kebenaran, berada dalam terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Dia sendiri yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal nanti. Jadi tetap bersemangat buat si Karin, jangan pernah mundur. Di dalam Tuhan itu kita itu harus membangun iman kita dengan cara sering-sering mendengar firman Tuhan, mendengar saudara-saudara kita yang mungkin juga dari iman yang lain masuk ke kita, itu bisa menguatkan iman saudariku di sini, dan juga membaca kitab itu sendiri akan membangun imanmu dan meneguhkan hatimu di dalam Yesus Kristus. Itu aja dari saya. Amin. Ya, kembali lagi ke Bang Ion, bagaimana? Kalau saya sih, kalau yang begini-gini nggak bisa berkata-kata ya. Aduh, tisuku yang habis. Penting Cici Karen, ya, yang penting Cici Karen kan saya udah bilang dari pertama ya, bukan hal kebetulan ya. Betul. Cici Karen kenal Kakak Stefani, Bu Esther, juga Ibu Sinaga, dan Pak Petra, dan juga tadi Ibu Nona. Itu bukan kebetulan ya. Jadi bukan sembarangan. Iya. Boleh nggak saya saksikan sedikit kakak saya yang dari seberang juga? Boleh nggak saya bersaksi sedikit tentang kakak saya? Oke lah, silakan ya, mungkin, Ibu Sinaga. Iya, mungkin bisa menambah ketekunan di dalam imannya saudara kita. Jadi kakak saya, abang ipar saya kan, jadi abang dari suami ini, saudara dari suami, menikah dengan wanita muslim gitu ya. Jadi mereka tuh menikah di muslim, dalam jangka waktu yang lama mereka tuh menjadi muslim. Abang kami ini juga ikut istrinya gitu ya. Dan anak-anaknya waktu itu sudah 3. Anak kakak ini 3 setelah mereka menikah ya, 3 ya. Lalu kakak saya ini sakit tuh. Dia mengalami sakit, tapi nggak tahu apa penyakitnya gitu ya. Kami tidak bisa dideteksi sama dokter. Kebetulan dia mau hamil anak keempat itu. Waktu itu kakak itu sakit di anak keempat, hamil di anak keempat. Kakak itu sakit, ada penyakit dalam rahimnya juga, bersama dengan anaknya di dalam gitu kan. Nah, pada saat 7 bulan itu, disitulah kakak saya mengalami sakit ini, dirawat di ruang ICU selama 40 hari tuh. Selama 40 hari. Akhirnya mereka kan muslim nih, belum percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya abang saya ada yang hamba Tuhan tuh, yang pendeta gitu ya. Namanya juga kan saudara, walaupun mereka muslim tetap dikunjungi gitu ya. Datang di rumah sakit Cipto, waktu itu dirawat kakak ini. Di situ selama 40 hari di ruang ICU itu. Nah, dikunjungi di situ, dibesuk, lalu abang saya menyampaikan kepada kakak ini, kita berdoa, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu pasti sembuh, katanya gitu. Nah, mungkin belum dengan keteguhan hati, tapi kakak ini menerima tawaran itu.
ya saya percaya katanya. Jadi dari saat itu didoakan teruslah si kakak ini kan beberapa hari gitu. Nah setelah didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya ada mujizat yang luar biasa waktu itu. Jadi gini, karena dokter sudah melihat kan kandungannya kan udah 7 bulan nih, udah bergerak terus. Nah, sementara penyakitnya ini sudah dioperasi, ada daging gitu, tapi nggak tahu apa gitu. Ada daging yang menghalangi gitu, yang membuat dia sakit ini sampai pingsan-pingsan gitu. Itu sudah dioperasi. Setelah dioperasi anaknya kan bergerak tuh, lepas lagi nih operasiannya nih, nggak bisa tertutup gitu karena memang kondisinya kan di dalam rahim itu. Nah setelah itu didoakan terus, si kakak ini pada saat itu sudah semakin percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Nah dokter menyampaikan kepada keluarga, usia kandungannya kan 7 bulan nih, ini harus diangkat supaya bisa jahitannya ini bisa tertutup gitu, karena udah diganjel pakai kayak mangkok gitu, alat-alat dari dokter sana lah, dari rumah sakit ya kan, karena emang nggak bisa dijahit lepas karena gerakan bayinya. Nah, puji Tuhan pada saat itu direncanakan dokter untuk dioperasi hari Jumat ya. Waktu itu mau dioperasi hari Jumat rencananya nih, mau dioperasi hari Jumat. Lalu didoakan nih sama abang kita ini, sama juga suaminya. Suaminya akhirnya kembali nih ke keimanannya yang semula gitu. Yang tadinya kan udah di Muslim dia. Dia kembali mengimani bahwa Yesus itu punya mujizat yang luar biasa. Nah, keluarga si kakak ini kan yang dari Muslim itu, mereka sudah mau membuat satu kalau di Muslim itu untuk mendoakan gitu supaya lancar gitu di hari Jumat operasinya gitu kan. Mereka udah merancang itu untuk mau didoakan. Tahu nggak? Sebelum itu terjadi, sebelum mereka berdoa itu dan sebelum rencana operasi, hari Kamisnya udah lahiran si kakak ini. Sudah lahiran gitu. Jadi tanpa operasi si kakak ini lahiran dengan normal, usia 7 bulan gitu. Nah setelah lahir anaknya ini dengan normal, tanpa operasi, tanpa ada doa-doa dari pihak keluarganya. Nah disitulah si kakak ini melihat suatu mujizat yang luar biasa. Akhirnya si kakak ini benar-benar tekun di dalam Tuhan Yesus. Sampai dia meninggalnya dia melayani luar biasa. Si kakak itu memang baru meninggal di kemarin, tahun kemarin gitu, di 2021. Gitu. Jadi kakak ini memang luar biasa imannya ya dalam mengiring Tuhan Yesus selama dia itu menerima Tuhan Yesus di tahun 2003 di 2003. Nah, 1995 1995. Nah, disitulah kakak itu setelah dia melihat mujizat itu, disitulah dia menerima Tuhan Yesus benar-benar sampai dia meninggal 2021 kemarin. Nah, itu kesaksian saya mungkin bisa menguatkan si teman kita di sini bahwa bukan hanya Karin yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang di luar sana yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib. Saya tidak tahu Karen seperti apa perjalanan rohaninya, tapi luar biasa Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Keluarga pasti suatu hari akan dijamah Tuhan Yesus bila kita merindukan ya, kita haus akan keselamatan mereka itu, kita tetap doakan. Itu aja jalan buat mereka. Oke, lanjut Bang Yon, itu aja kesaksian saya. Iya, terima kasih Ibu Sinaga. Ya kakerannya sambil suapin omanya ya. Oh berarti cucu-cucu yang baik nih. Kasih Tuhan Yesus udah merambat nih. Iya. Puji Tuhan ya. Cici lagi suapin oma. Ya, omanya masih muslim nggak? Kalau masih muslim ajak aja udah.
Baiklah, itu berarti suapin kok. Nyiapin makan omannya. Ya kalau ini iya nyanyi-nyanyi lah. Manisku dengar. Wih, mantep. Tuhan. Aku lagi. Ya, Bu, silakan Bu. Bersuka karenamu. Haleluya. Saya itu gini, selalu saya melihat ya, yang menyentuh hati orang-orang itu sehingga datang kepada Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kita ini di sini cuma bercerita aja, memberitakan. Coba yang nyentuh setiap orang itu Tuhan. Ketika dia sudah merasakan sentuhan Tuhan, entah kenapa dia itu terharu, menangis. Itu sesuatu yang nggak bisa dijabarkan ya dengan logika. Karena orangnya juga belum tentu mampu melogikakannya. Itulah sentuhan Tuhan, itulah buktinya Tuhan itu ada ya. Kita nyanyikan dulu Bapak sentuh hatiku. Gimana ya? Tunggu, aku cari dulu ya. Ya, silakan. Bisa Kak Boru Sinaga? Ya, Miss. Awalnya apa ya? Kedengaran musiknya? Kedengaran. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi. Gedein dikit Bu Esther. Gedein dikit. Ini Selalu menyertai. Segini. Ya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Di dalam hidupku ini kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa,
Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai pelang putih yang membentuk bejana hatiku. Bapa, Tuaku mengerti, sentuh hati, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Ya teman-teman, saya mohon izin turun ya. Terima kasih. Itu Kak Karin, Dek Karin minta lagu Indah Pada Waktunya. Oh, mantap. Saya cari ya musiknya ya. Ya, Bang Ion dan teman-teman saya turun dulu ya. Terima kasih. Karin tetap semangat, selalu Pak, berdoa. terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Petra. Yap, terima kasih kembali.